Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah Battle Teens. Lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati agar kami dapat memahami apa yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Battle Teens, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dipenuhi sukacita oleh Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Allah kita sebab Dia baik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu.
kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saja kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini bisa menjadi berita bagi kaki kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman ini bisa menuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Yesus, ya, amin. Shalom teens, apa kabar kalian semua? Saya percaya teman-teman semua masih excited ya untuk mendengar firman Tuhan. Oke, hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang saya akan beri judul atau saya beri tema, yaitu One Step Ahead. Oke, sebelum saya membahas firman Tuhan pada hari ini lebih lanjut, saya mau tanya nih buat teman-teman semua, ada yang kenal nggak sama seseorang yang bernama Walter Elias Disney? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh klik sekarang juga di kolom komentar. Ya, mungkin hanya beberapa teman doang nih yang tahu siapa dia. Nah, kalau saya sebutkan beberapa karya besar yang sudah dibuat oleh Walt Disney, pasti teman-teman semua baru ngeh atau baru tahu nih siapa dia nih. Yang pertama mungkin Mickey Mouse, tahu ya teman-teman ya? Atau Donald Duck, Snow White, atau juga Cinderella. Nah, yang satu ini nih, pasti teman-teman mungkin pernah bermimpi pengen ke sana, atau teman-teman yang udah pernah ke sana pasti tahu, yaitu Disneyland. Ya, itu tempat wisata yang luar biasa banget, hampir semua anak-anak pengen banget bisa main ke sana. Ya, tapi tahukah teman-teman bahwa semua karya besar yang dibuat oleh Walt Disney ini ternyata dia punya perjuangan yang luar biasa. Dulu dia hanya seorang yang sederhana, hidup dari keluarga yang sederhana, bahkan ia dulu pernah mencoba untuk melamar ke beberapa tempat untuk bekerja, tapi ditolak. Bahkan dia juga pernah ternyata melamar di militer, tapi juga ditolak. Kenapa dia bisa sukses, teman-teman? Ternyata ketika di dalam masa perjalanan ditolaknya pekerjaan, bahkan hidupnya yang sederhana, Walt Disney menemukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih buat dia. Yaitu apa? Talenta. Dia menemukan talentanya, ternyata dia punya talenta menggambar. Dan dia bukan hanya menemukan, tapi dia mau one step ahead. Dia mau mengembangkan talentanya. Karena dia tahu talenta yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Akhirnya dia mencoba untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan kasih. Dan bukti nyatanya adalah sekarang dia bisa memperoleh karya-karya besar yang orang-orang bisa mengingatnya. Tapi saya percaya nih teman-teman, bukan hanya Walt Disney yang punya dikasih talenta yang luar biasa sama Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah sekarang juga, kalian sudah diberikan talenta yang luar biasa sama Tuhan. Dan saya percaya teman-teman semua bisa one step ahead, bisa mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, yuk, saya mengajak teman-teman semua untuk buka Alkitab teman-teman, untuk kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pembacaan di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 24. Ini sebuah perumpamaan memang, tapi kita bisa belajar, kita petik sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Setiap kita percaya bahwa Tuhan menaruhkan atau memberikan kepada setiap kita sebuah talenta. Sekalipun setiap kita, seperti firman Tuhan bilang, talenta yang diberikan kepada kita berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Nah, tapi saya mau kasih tahu dulu nih, sebelum kita lebih lanjut lagi, apa itu talenta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta adalah berarti pembawaan sejak lahir, atau talenta juga bisa dikatakan sebuah bakat yang Tuhan berikan. Nah, kita percaya setiap kita nggak ada yang nggak punya bakat, nggak ada yang nggak punya talenta. Yang nggak punya rasanya mungkin belum bisa menemukan aja. Dan lewat talenta ini Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada setiap kita. Tuhan bukan hanya memberikan, tapi Tuhan pengen setiap kita tuh bisa one step ahead, bisa mengembangkannya, bisa maju lebih selangkah lebih maju lagi gitu loh. Bukan hanya kita simpan begitu aja. Nah, dalam perjalanannya seringkali ada banyak penghalang dalam hidup kita untuk kita tidak bisa mengembangkan talenta, atau kita tidak bisa melangkah dalam talenta kita untuk lebih maju. Yang pertama, penghalang untuk kita mengembangkan talenta kita. Yang pertama, ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar sekali. Kita seringkali kita nggak bisa mengembangin talenta kita karena kita nggak tahu talenta kita apa. Benar nggak teman-teman? Yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Memang suka begitu. Kita kadang gini, kita mau buat sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang mau kita buat. Kita mau mengembangkan sesuatu nih teman-teman, tapi kita nggak tahu apa yang kita mau kembangin. Seringkali begitu kan? Benar nggak? Nah, ini salah satu kendala atau salah satu penghalang kita ketika kita mau mengembangkan talenta kita. Kita nggak tahu nih apa yang menjadi talenta di dalam hidup kita. Nah, teman-teman boleh mungkin klik juga siapa aja yang belum menemukan talentanya, mungkin boleh kasih icon tangan kek atau apa gitu. Nah, saya mau kasih tips nih buat teman-teman semua nih ya. Buat teman-teman yang belum bisa menemukan talentanya apa saat ini, selain Anda bertobat, saya mau kasih tipsnya nih. Yang pertama, untuk kita bisa menemukan talenta kita, yang pertama paling penting banget adalah kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan tuntun kita, minta Tuhan memberikan hikmat supaya kita tahu apa sebenarnya talenta kita. Saya yakin kok setiap kita nggak mungkin nggak punya talenta. Tuhan kasih walaupun cuma satu, sesuai dengan kesanggupan kata Tuhan, kata firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita tahu apa talenta kita, itu berdoa sama Tuhan. Minta tuntunannya supaya kita tahu apa yang menjadi talenta kita. Yang kedua, supaya kita tahu talenta kita apa, kita berani atau mencoba, mulai berani mencoba sampai kita ketemu kliknya gitu loh. Sampai kita ngerasa nyaman, sampai kita bukan hanya ngerasa nyaman tapi kita tahu ini, wah ini passion gua gitu loh. Nah, kalau misalnya memang kita udah mencoba terus kita ngerasa nggak nyaman, ya berarti mungkin bukan itu talenta kita. Misalnya contohnya saya coba untuk masak kue gitu. Apakah talenta saya di situ? Saya akan mencoba gitu. Saya coba sesuai urutannya. Ternyata saya coba gagal lagi. Oh, ternyata mungkin memang saya bukan di situ talentanya. Mungkin saya talentanya di tempat yang lain. Nah, akhirnya saya mencoba mungkin mencoba alat musik. Saya coba saya mulai nyaman, saya mulai bisa, dan saya mungkin mulai bukan hanya bisa tapi saya expert di alat itu. Dan saya ngerasa itu passion saya, nah mungkin itu talenta saya atau talenta teman-teman semua. Jadi dua hal itu tadi yang saya mau kasih tahu. Selain berdoa sama Tuhan, kita mulai mencoba untuk supaya kita tahu apakah itu talenta kita atau bukan. Yang kedua, coba minta pendapat sama teman-teman terdekat, saudara, sahabat, keluarga, mentor mungkin. Karena kadang kita kan sulit untuk menilai diri kita sendiri. Yang bisa menilai kadang orang-orang di luar kita. Tapi kita minta dulu sama pendapat sama orang tua mungkin, sahabat kita, teman-teman kita yang terdekat, bahkan juga mungkin mentor kita. Kalau udah 3 hal itu,
kita jalanin, saya yakin teman-teman semua minimal ketemulah satu gitu. Oh, ini talenta saya. Nah, jadi kita udah nggak lagi terhalang dengan kendala kita untuk menemukan talenta. Penghalang kita yang kedua untuk kita mengembangkan talenta kita yaitu kita kadang ngerasa Tuhan nggak adil. Akhirnya kita jadi iri hati. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kalau ada yang pernah, boleh ketik sekali lagi. Yes, saya pernah. Kadang kita ngerasa gitu loh, sulit untuk mengembangkan talenta kita karena kadang kita suka ngelihat orang di sekeliling kita kok lebih hebat ya. Terus akhirnya kita iri sama mereka. Terus kita akhirnya marah sama Tuhan. Tuhan kok nggak adil banget sih, dia jago banget main basketnya, kok saya nggak bisa ya? Bener gak? Kadang-kadang kita suka ngerasa kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa kita nggak bisa ngembangin talenta karena kita terlalu fokus dengan orang lain, kita terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya gitu loh. Akhirnya kendalanya kita nggak bisa ngembangin di talenta kita. Kita nyinyirin orang terus gitu loh. Oh, dia mah jago, saya mah enggak. Suka merendahkan diri sendiri gitu. Meremehkan diri sendiri. Udah gitu kalau kita sudah meremehkan diri sendiri berarti kita sudah tidak menghargai apa yang Tuhan kasih. Sebenarnya Tuhan punya punya rancangan luar biasa buat setiap kita loh. Karena Tuhan sudah ngasih satu talenta atau lebih dari satu talenta. Nah, itu penghalang yang kedua. Selain tadi kita bilang kita sulit menemukan talenta kita, yang kedua kita ngerasa Tuhan gak adil, akhirnya kita iri. Yang ketiga yang menjadi penghalang kita untuk kita bisa mengembangkan talenta kita, kadang kita gak punya daya juang. Itu yang ketiga. Kita gak punya daya juang, kita gak punya semangat untuk mengembangkan talenta. Ya, misalnya kita nih baru mau belajar alat musik, lagi mau coba nih kira-kira talenta kita apa gitu. Baru 1 menit 2 menit udah, aduh malas kayaknya bukan talenta saya ini mah. Saya coba masak deh. Aduh malas, nanti suruh cuci piring dan lain sebagainya. Kita gak punya daya juang, kita gak punya semangat. Bahkan kalau misalnya kita lagi mencoba, kita menemukan kegagalan dan terus kegagalan, kita udah patah semangat duluan. Kita ngerasa aduh udahlah, malas cari talenta-talenta, udahlah hidup santai aja. Saya mau bilang nih buat teman-teman semua, kegagalan yang kita rasakan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kegagalan adalah sebuah pembelajaran untuk menuju sebuah keberhasilan. Sekali lagi saya mau bilang nih buat teman-teman, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kegagalan adalah sebuah pembelajaran untuk supaya kita menuju sebuah keberhasilan. Nah teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua nih untuk nyaksiin tayangan kesaksian seorang yang bernama Nick Fujisik. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan tayangan ini. Arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? Ya,
Keren banget kan kesaksiannya? Kalau kita sampai hari ini masih mengeluh tentang apa yang Tuhan kasih, atau kita mengeluh karena kita nggak ngerasa bahwa Tuhan nggak kasih talenta, atau masih belum bisa menemukan talenta, saya bilang bertobat. Kalau mau bicara ngeluh nih, Nick harusnya punya banget hak untuk dia ngeluh. Benar nggak teman-teman? Punya banget. Kalau mungkin dia punya mau ngeluh tuh punya banget hak untuk ngeluh. Karena apa? Kita lihat dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki. Boleh dibilang, aduh cacatnya maaf double banget, udah nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi apa yang dilakukan Nick? Nick nggak patah semangat, Nick nggak patah arang dalam hidupnya. Sekalipun mungkin dia pernah hampir mau bunuh diri, dia hampir putus asa, tapi ketika Nick betul-betul menemukan hidupnya di dalam Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan tuh menciptakan setiap kita begitu spesial. Dan bukan hanya spesial, dia percaya, Nick percaya banget kalau Tuhan menciptakan dia dengan maksud tertentu. Dan ketika itu Nick menemukan bahwa dia memiliki banyak talenta yang harus dikembangkan. Teman-teman, kita bisa belajar dari Nick. Kenapa? Sekalipun kita punya kekurangan, sekalipun kita mungkin punya alasan untuk tidak mengembangkan talenta kita, tapi Tuhan mau bilang, firman Tuhan tadi bilang, hayu kita harus bisa mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan kasih. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh ketik amin. Malu dong, Nick aja bisa mengembangkan talentanya. Kita bisa tahu dia bukan hanya bisa berenang. Mungkin orang berpikir bahwa wah gak mungkin dia bisa berenang, orang tangan kaki aja gak bisa. Bisa loh dia berenang. Saya aja kalah, saya punya saya punya postur tubuh yang lengkap aja. Ternyata saya boleh mengakui saya tidak bisa berenang gitu loh. Saya bisa mengakui itu saya kalah dengan apa yang dia miliki gitu loh. Dia bukan hanya bisa berenang, tapi dia juga bisa main golf. Dia juga bisa pernah berakting. Bahkan dia sekarang menjadi seorang motivator yang luar biasa. Ternyata Nick bisa mengembangkan talentanya yang Tuhan kasih. Nick menemukan apa yang menjadi talentanya. Bukan hanya menemukan, tapi kita mau belajar. Nick juga bisa one step ahead, mengembangkan lebih lagi. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana juga kita bisa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih teman-teman. Sebelumnya saya mau kasih quote juga buat teman-teman semua. Jangan pernah marah dan kecewa kepada Tuhan saat rencananya tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi percayalah bahwa Dia sedang menyediakan yang terbaik buat kamu. Sekali lagi buat teman-teman. Jangan pernah marah dan kecewa kepada Tuhan saat rencananya tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi percayalah Dia sedang menyediakan yang terbaik buat kamu. Seringkali kita marah sama Tuhan karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tapi mulai sekarang kita mulai merenungkan bahwa percaya setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Nah, kita akan masuk ke poin yang paling penting adalah mengapa kita harus one step ahead atau mengembangkan talenta yang Tuhan kasih buat setiap kita. Yang pertama, kita boleh buka lagi ayatnya di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, kita bisa belajar dari ayat ini, kenapa kita harus wajib mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Yang pertama adalah sebagai rasa syukur kita untuk talenta yang Tuhan percayakan. Jadi teman-teman, kenapa kita harus mengembangkan talenta kita? Karena kita harus bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan kasih. Sekalipun mungkin setiap talenta kita berbeda-beda, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 5. Tapi kita harus bersyukur. Dengan ucapan syukur kita bukan hanya bersyukur aja, tapi kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi. Kita tahu bahwa setiap talenta setiap kita berbeda-beda. Setiap orang mungkin ada yang bisa jago masak, ada yang jago bermain musik, bahkan ada yang jago bercerita,
bikin cerita mungkin, atau bisa jago juga di komputer, atau jago juga fotografi dan lain sebagainya. Tapi kita harus, yang paling penting adalah mengembangkan setiap talenta kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang dipercaya, saya mau kasih tips buat teman-teman semua. Jangan pernah sombong dan jangan pernah meninggikan hatimu. Setiap talenta yang kamu punya, yang kamu kembangkan dan yang membuat kamu berhasil sekarang, ingat, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, karena setiap talenta yang kamu miliki adalah miliknya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengembangkan talenta kita atau one step ahead? Ya, saya akan baca buat setiap kita lagi ayat firman Tuhan di Matius 25 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kenapa kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Yang kedua adalah sebagai bukti tanggung jawab kita atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Kalau tadi kan yang kita lihat di perumpamaan yang Alkitab bilang, ketika kita dipercayakan, kita bukan hanya menyimpannya, tapi kita mengembangkannya. Dan bukan hanya mengembangkan, tapi kita bisa mempertanggungjawabkannya itu semua kepada Tuhan. Ini Tuhan, saya udah bersyukur, Tuhan kasih, saya sekarang udah bisa ngembangin, dan saya mau bertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih. Biarkan segala talenta yang Tuhan kasih saat ini, saya mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi teman-teman, 2 hal ini mungkin akan menjadi satu pegangan dalam hidup kita ketika kita menemukan talenta kita. Jadi kita bisa mengembangkan semua talenta yang Tuhan kasih. Karena Tuhan menghendaki setiap kita bukan hanya mengembangkan, tapi Tuhan pengen setiap kita tidak menyia-nyiakan setiap talenta yang Tuhan kasih. Tidak hanya menyimpan setiap talenta yang Tuhan kasih, tapi seperti yang diperbuat hamba yang menerima 1 talenta tentunya. Dia hanya menerima dan menyimpan bahkan menguburnya. Tuhan tidak pengen seperti itu. Karena Tuhan pengen setiap kita bisa mengembangkan dan bukan hanya menyimpan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman semua. Kenapa kita harus mengembangkan talenta kita? Ya, kita baca Matius 25 ayat 19 sampai dengan ke-24. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-19 sampai dengan ke-24. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, tiap aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga seorang hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Yang ketiga, kenapa kita harus one step ahead atau mengembangkan talenta yang Tuhan kasih, yaitu supaya kita didapati Tuhan sebagai hamba yang baik. Kita melihat tadi ada beberapa kalimat yang ada di Alkitab, firman Tuhan bilang hamba yang baik, hamba yang baik. Karena kenapa? Hamba yang baik adalah hamba yang bisa mengembangkan talentanya, mempertanggungjawabkan, bahkan melipat gandakan talentanya. Nah, kita pengen banget, Tuhan pengen banget setiap kita tuh menjadi hamba yang baik, bukan menjadi hamba yang jahat seperti hamba yang menerima 1 talenta, cuma punya 1 talenta, dia tidak mengembangkan bahkan menguburnya, sehingga talenta yang Tuhan berikan seolah-olah sepertinya
tidak berarti. Tapi kita mau belajar untuk bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang tahu mengucap syukur, tahu bertanggung jawab, bahkan pada akhirnya kita akan ditemukan oleh Tuhan menjadi seorang hamba yang baik. 3 hal ini mungkin akan menjadi sebuah pelajaran buat kita teman-teman semua. Kenapa kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Saya mungkin nggak tahu ya talenta teman-teman apa, tapi saya yakin setiap teman-teman pasti punya talenta. Baik itu dalam bermusik, tadi saya bilang, memasak, mungkin di komputer, di fotografi, mungkin ada juga mungkin yang biasa jadi MC, ya seperti Kostiadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi baru memulai menemukan talentanya sebagai MC, bisa langsung nih belajar sama Kostiadi. Kostiadi MC yang luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita bisa menemukan semua talenta yang Tuhan kasih pada diri kita, belajarlah untuk mengembangkan talenta kita. Kenapa kita harus mengembangkan talenta? Karena sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih talenta buat setiap kita. Bahkan selain mengucap syukur, kita harus mempertanggungjawabkan talenta kita di hadapan Tuhan. Karena talenta yang Tuhan kasih adalah sebuah talenta yang bisa membuat kita menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya itu, Tuhan ingin menemukan setiap kita menjadi anak-anak yang atau hamba-hamba yang baik ketika pada masa akhirnya Tuhan menemukan kita di dalam kehidupan yang kekal nanti. Teman-teman, itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita, bersyukur, bertanggung jawab, dan jadilah seorang hamba yang baik. Demikian firman Tuhan, biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari teman-teman, saya mengajak untuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami sampai saat ini masih belum bisa menemukan talenta kami Tuhan. Ada begitu banyak kendala, tapi kami mau belajar Tuhan. Tidak ada alasan satupun yang bisa membuat kami untuk menjadi malas, untuk menjadi tidak tahu apa talenta kami. Karena kami tahu Tuhan telah menaruhkan setiap kami talenta sekalipun berbeda-beda kapasitasnya Tuhan. Kami mau benar-benar sungguh-sungguh Tuhan hari ini mengembangkan talenta kami yang Tuhan berikan atas hidup kami. Dan kami mau bersyukur, bukan hanya bersyukur Tuhan, tapi kami mau mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Sehingga Tuhan boleh menemukan kami menjadi hamba yang baik ya Bapa. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, biarkan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema atas setiap kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Kak Diki buat kebenaran firman yang sudah disampaikan dalam ibadah online ini. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Kak Diki. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberkati sehingga Tuhan akan memakai dia lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya dan dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang dipergumulkan anak-anak-Mu hari-hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.